أحييكم تحية إسلامية تحية من قلب عميق وأبشركم سلاما أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah 5D. Saya di sini akan menjelaskan tentang keluarga berencana dan kependudukan. Untuk pembahasan, saya akan membahas 3 pokok pembahasan saja. Yang pertama, apa definisi keluarga berencana dan kependudukan. Yang kedua, yaitu tentang hubungan keluarga berencana dan kependudukan. Yang ketiga, yaitu tentang hukum keluarga berencana dan kependudukan. Yang pertama adalah definisi keluarga berencana dan kependudukan. Pengertian keluarga adalah suatu kesatuan sosial terkecil dalam lingkup masyarakat yang diikat oleh tali pernikahan yang sah atau lazim. Disebut keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, anak, atau keluarga besar yang mencakup keluarga lain terdekat. KB dalam bahasa Inggris disebut dengan family planning atau birth control. Ada juga yang menyebutnya dengan planning friendhood. Menurut WHO, KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Mahmud Saltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara. Yang dimaksud dengan kependudukan merupakan sebuah studi untuk mengenal lebih luas tentang variabel-variabel demografi seperti jumlah penduduk, umur, jenis, agama, kelahiran, kematian, persebaran, dan mobilitas yang sangat mempengaruhi dan berhubungan dengan persoalan sosial, politik, pendidikan, ekonomi, budaya, dan bidang kehidupan lainnya. Pembahasan yang kedua adalah hubungan keluarga berencana dan kependudukan. Hubungan keluarga berencana dan kependudukan tentu sangat
erat kaitannya dan mempunyai dampak yang saling berhubungan. Hubungan antar keduanya dapat penulis rangkum dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesejahteraan penduduk. Dengan adanya program keluarga berencana yang diatur melalui pendekatan yang baik terhadap masyarakat, tentu program ini dapat berdampak besar untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, biaya pendidikan dalam unit keluarga dapat terpenuhi. Tentu secara logis, unit keluarga dengan keadaan ekonomi yang cukup dan begitu juga dengan beban dalam keluarga, maka kebutuhan keluarga dapat terpenuhi khususnya juga dalam pendidikan. Yang ketiga, pengontrolan jumlah penduduk. Dengan adanya program keluarga berencana atau KB, ini tentu berhubungan erat dengan jumlah penduduk di suatu negara. Program ini juga harus disertai dengan program lainnya seperti transmigrasi untuk meratakan jumlah penduduk. Namun hal ini harus didukung juga oleh upaya pemerintah untuk tetap menjamin kelangsungan hidup warga negaranya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang hukum keluarga berencana. Yang pertama, pendapat yang membolehkan. Ulama yang membolehkan seperti Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dinyatakan bahwa azal tidak dilarang karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan sering melahirkan. Motifnya antara lain untuk menjaga kesehatan si ibu, untuk menghindari kesulitan hidup karena banyak anak, dan untuk menjaga kecantikan si ibu. Kemudian Syekh Al-Hariri, mufti besar Mesir, beliau berpendapat bahwa menjalankan KB bagi perorangan atau individu hukumnya boleh dengan beberapa ketentuan seperti untuk menjarangkan anak, untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung, untuk menghindari kemudaratan bila ia mengandung, dan melahirkan dapat membawa kematian secara medis. Masih dalam pembahasan tentang hukum KB, yaitu ulama yang melarang tentang KB. Adapun beberapa ulama yang melarang ber-KB adalah sebagai berikut. Odkur adalah guru besar hukum Islam pada Fakultas Hukum. Dalam tulisannya Islam and Family Planning dikemukakan antara lain bahwa beliau tidak menyetujui dengan KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang pada prinsip-prinsip hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan itu. Abu A'la Al-Maududi adalah seorang ulama yang menentang pendapat orang yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau, Islam suatu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Dikatakannya, barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah adalah memenuhi perintah setan. Menurut Al-Maududi, salah satu tujuan pernikahan adalah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab. Di samping pendapat-pendapat di atas, ada juga para ulama yang menggunakan dalil-dalil yang pada prinsipnya menolak KB. Di antaranya adalah surah Al-An'am ayat 151, surah Al-Isra ayat 31. Maksudnya dari dua ayat di atas adalah tidak memberi kesempatan untuk hidup sama halnya dengan membunuh walaupun tidak secara langsung. Alasannya karena takut melarat atau miskin. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan. Hukum keluarga berencana diantaranya ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan berdasarkan pendapat para ulama. Sedangkan berdasarkan hukum ketatanegaraan atau perundang-undang di negara Indonesia, keluarga berencana atau yang disebut dengan KB ini sudah menjadi program pemerintah yang berdampak besar untuk pengendalian penduduk, khususnya dalam segi jumlah, serta sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan penduduk. Baiklah rekan-rekanku, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.